Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Rumah kecil di pinggir kecamatan itu kembali diselimuti udara dingin ketika malam turun tanpa suara. Sinta, istri baru Ardan, baru memasuki usia kehamilan 4 bulan. Namun sejak 2 minggu terakhir, perutnya sering terasa seperti ditarik dari dalam, seolah ada tangan yang mencoba menggenggam janinnya. Rasa sakit itu muncul tiba-tiba, tanpa tanda. Ardan selalu mengira itu hanya kelelahan, sebab Sinta tetap bekerja mengurus butik online miliknya. Tapi malam itu, ketika Sinta terbangun dan menemukan bercak hitam seperti jelaga di atas selimutnya, ia mulai merasa ada yang tidak wajar. Bercak itu seperti bekas bara yang sudah mati, tetapi dingin saat disentuh. Sinta mencoba menenangkan diri, namun aroma wangi tidak dikenal, mirip bunga layu yang tercampur tanah basah, muncul dari sudut kamar. Tidak ada vas, tidak ada tanaman. Hanya kegelapan. Ardan yang terbangun karena gerakan istrinya mendekat dan mengamati. Ia merasa kamar itu lebih pengap dari biasanya. Seolah udara berat menekan dinding-dinding rumah. Saat ia membuka jendela, angin malam tidak ikut masuk. Seolah ada yang menghalangi alirannya. Ia hanya merasakan hawa lembab yang membuat tengkuknya merinding. Sinta menggenggam perutnya. Ada sensasi gerakan aneh, bukan seperti tendangan bayi, melainkan seperti gesekan kasar dari dalam. Ia mulai ketakutan. Ardan memeluk bahunya dan berbisik tenang. Namun jauh di dalam pikirannya, ia mulai teringat seseorang yang mungkin tidak sepenuhnya ikhlas melepaskannya. Sebelum menikahi Sinta, Ardan pernah menjalani rumah tangga dengan seorang perempuan bernama Nira. Pernikahan itu berakhir pahit. Nira sering menuduh Ardan selingkuh, padahal tidak pernah ada bukti. Cemburu, curiga, dan amarah membuat hidup Ardan penuh tekanan. Setelah perceraian, Nira menghilang begitu saja. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Tapi 6 bulan lalu, sebelum Ardan menikah dengan Sinta, Nira sempat mengirim pesan pendek, "Kau pikir hidupmu aman setelah ini?" Ardan mengabaikan pesan itu, mengira itu hanya luapan emosi mantan istri. Namun sejak Sinta hamil, pesan itu kembali terngiang. Terlebih ketika Sinta mulai mengalami hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Malam berikutnya, Sinta kembali terbangun oleh rasa perut yang kram. Kali ini lebih kuat, seolah ada sesuatu yang mencoba mendorong dari dalam. Ia menggigit bibirnya, menahan suara. Ardan menyalakan lampu kecil di meja samping. Seketika, mereka melihat bayangan hitam bergerak cepat di dinding, seperti bayangan manusia tetapi tanpa bentuk jelas. Bayangan itu berhenti tepat di dekat perut Sinta, merunduk, seolah mengamati. Ardan spontan mengambil bantal dan melempar ke arah dinding. Bayangan itu lenyap, tapi udara dingin tertinggal. Sinta menangis pelan. "Ada yang ingin mengambil anak ini," bisiknya. Pagi harinya, Ardan membawa Sinta ke bidan langganannya, Bu Ratri. Pemeriksaan menunjukkan bayi baik-baik saja, denyut jantung normal. Namun wajah Bu Ratri tampak tidak tenang. "Sinta, kamu mimpi buruk atau merasa seperti ada yang mengikuti?" tanya Bu Ratri pelan, sambil merapikan sarung tangan medisnya. Sinta menatap Ardan. Ia tidak ingin terlihat berlebihan, tetapi ia tidak bisa berbohong. "Ada, seperti bayangan. Dan baunya, aneh." Ekspresi Bu Ratri mengeras. "Kalau begitu sebaiknya kalian lebih berhati-hati. Ada hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa." Ardan menelan ludah. Ia mengerti kemana arah bicara itu mengarah. Ia pernah mendengar isu bahwa Nira tumbuh di keluarga yang masih memegang ilmu hitam turun-temurun. Dalam perjalanan pulang, Sinta merasa ampas dingin menempel di tengkuknya. Ia baru tahu ketika Ardan menunjukkan melalui kamera ponsel, ada bekas tapak hitam di lehernya, seperti bekas sentuhan jari. Malamnya, Sinta mulai merasa berat di dada. Nafasnya pendek-pendek. Ia berusaha memejamkan mata, tapi setiap kali kelopak turun, bayangan wajah pucat seorang perempuan muncul samar. Perempuan itu memiliki mata cekung,
bibir pucat, dan rambut kusut panjang. Tidak bersuara, hanya menatap dengan tajam. Ardan duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan istrinya. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa berkata, "Aku di sini. Tidak apa-apa, kau aman." Namun justru setelah kalimat itu, lampu kamar redup beberapa detik. Cahaya bergetar, lalu kembali stabil. Pada saat yang sama, suara benda jatuh terdengar dari ruang depan. Ketika Ardan mengecek, ia menemukan foto pernikahannya bersama Sinta tergeletak di lantai, bingkainya retak, tepat di bagian wajah Sinta. Ardan merasakan tubuhnya dingin. Ini bukan kebetulan. Esok hari, Ardan menemui sahabat lamanya, Wisnu, yang dulu pernah membantu menangani orang yang kena serangan ilmu hitam. Wisnu tinggal di rumah sederhana di ujung desa, jauh dari keramaian. Setelah mendengar cerita Ardan, Wisnu menatapnya lama. "Kau yakin mantan istrimu tidak pernah datang ke rumah?" tanyanya. Ardan menggeleng. "Tidak pernah. Tapi jejaknya sudah dekat." Wisnu menghela napas. "Kasus seperti ini biasanya tidak sembarangan. Kalau benar asal-usulnya dari seseorang yang ada hubungan emosional dengan korban, target utamanya bukan hanya ibu, tapi isi kandungan." Ardan merasakan lututnya melemas. Wisnu kemudian memberikan sepotong kain kecil berwarna hitam. "Letakkan ini di bawah tempat tidur. Kalau kain ini berubah bau, berarti benar ada yang mengirim gangguan." Ardan mengangguk dan membawa kain itu pulang, meskipun hatinya gelisah. Sore itu, udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Saat Ardan meletakkan kain hitam di bawah ranjang, Sinta merasa ada angin dingin menyusup ke tulang-tulangnya. Malam itu, ia mencoba tidur lebih awal. Namun tepat pukul 2 dini hari, Sinta terbangun karena mendengar seperti suara langkah kecil di lantai kamar. Langkah itu pelan, ritmenya rapi, dan berhenti tepat di sisi tempat tidurnya. Sinta membuka mata perlahan, takut dengan apa yang akan dilihatnya. Namun tidak ada siapapun. Hanya ruangan gelap dengan lampu tidur yang temaram. Namun ketika ia menggerakkan kaki, ujung jarinya menyentuh sesuatu, kain hitam pemberian Wisnu. Entah bagaimana kain itu bisa keluar dari bawah ranjang. Dan baunya berubah sangat tajam, seperti tanah kuburan yang telah digali. Sinta menjerit kecil, membuat Ardan terbangun dengan tubuh gemetar. Ardan langsung menghubungi Wisnu dan memintanya datang. Ketika Wisnu mengendus kain itu, wajahnya langsung menegang. "Ini bukan gangguan biasa," katanya serius. "Ada aroma tanah tua dan getah pohon tertentu. Biasanya hanya dipakai untuk satu tujuan, mengambil sesuatu dari dalam tubuh seseorang." Sinta memegang perutnya, tubuhnya bergetar. Anak ini, kenapa dia ingin mengambilnya? Wisnu tidak langsung menjawab. Ia memandang Ardan, seolah meminta izin. Setelah Ardan mengangguk, Wisnu berkata pelan, "Karena anak ini adalah penanda kebahagiaan baru. Dan bagi seseorang yang kehilangan, kebahagiaan itu dianggap sebagai penghinaan." Ardan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ia tahu siapa orang yang dimaksud. "Nira." Wisnu menyerahkan gelang kecil dari rotan tipis kepada Sinta. "Pakai ini, jangan dilepas. Ini hanya penahan sementara." Sinta memakainya tanpa ragu, meski tangannya bergetar. Hari berikutnya, Sinta mulai merasa tubuhnya lebih ringan. Tidak ada kram perut, tidak ada bayangan aneh. Ia merasa sedikit tenang, namun ketenangan itu hanya berlangsung sampai sore. Ketika ia sedang memasak, tiba-tiba kompor mati sendiri. Bukan karena gas habis, sebab indikator masih penuh. Lalu, suara pintu kamar mandi berderit pelan. Tidak ada angin, tidak ada siapa-siapa. Namun pintu itu bergerak seperti ada yang mendorong perlahan. Sinta mencoba mengabaikan, tapi ketika ia berjalan kembali ke meja dapur, ia melihat jelas di lantai jejak kaki perempuan. Basah, memanjang, menuju arah kamar. Ia mematung. Jejak itu hilang tepat di depan kamar bayi yang belum selesai dirapikan. Seolah sesuatu sedang menunggu di sana. Ardan yang baru pulang menemukan Sinta duduk di lantai ruang tengah, wajah pucat,
tangan gemetar. Ia segera memeluk istrinya dan menenangkan. Setelah mendengar cerita soal jejak kaki, Ardan ke kamar bayi. Ia membuka pintu perlahan. Tidak ada siapapun, tapi udara di dalam kamar sangat dingin, jauh lebih dingin daripada ruang lain. Di sudut ruangan, boneka hadiah teman mereka tergeletak miring, seperti habis dipindahkan. Ardan menegakkan boneka itu. Namun saat ia melakukannya, boneka itu tiba-tiba jatuh sendiri. Tidak keras, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika ia menunduk, ia melihat sesuatu di lantai, helai rambut panjang, kusut, dan hitam pekat. Rambut itu bukan milik Sinta. Ardan mengambil rambut itu menggunakan tisu. Aromanya anyir, seperti rambut yang pernah terbakar tetapi padam sebelum habis. Ardan langsung membuangnya keluar rumah, mencoba tetap tenang agar Sinta tidak semakin takut. Malam itu adalah malam paling berat bagi Sinta. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sosok perempuan yang sama, mata cekung, tatapan kosong, wajah pucat kering. Kali ini sosok itu tidak hanya menatap, tetapi menunjuk langsung ke perut Sinta. Sinta merasakan sensasi seperti tekanan kuat pada perutnya. Ia menggeliat sambil memegang perut, berusaha menahan rasa sakit yang muncul tiba-tiba. Ardan memeluknya erat, panik. "Bertahan, sayang. Aku di sini." Namun saat Sinta membuka mata, ia melihat jelas sosok itu berdiri di belakang Ardan. Wajahnya familiar, sangat familiar. "Nira," bisik Sinta dengan suara gemetar. Sosok itu seakan mendekat, dan tepat sebelum udara di kamar bergetar, lampu mendadak padam total. Kamar tenggelam dalam gelap, dan dari kegelapan itu, terdengar bisikan lirih, pendek, dingin, dan marah. "Aku yang seharusnya memiliki itu." Kegelapan malam itu begitu pekat hingga Ardan tidak bisa melihat apapun, bahkan wajah Sinta yang berada dalam dekapannya. Namun Sinta, meski ketakutan, dapat melihat jelas sosok Nira berdiri tidak jauh dari tempat tidur. Mata cekung itu seperti dua lubang gelap yang menarik semua cahaya. Sinta ingin berteriak, tetapi suara seolah tertahan di tenggorokan. Nafasnya pendek, dada terasa sesak. Nira mendekat perlahan, seperti melayang tanpa menapak lantai. Udara berubah dingin hingga uap napas Sinta terlihat samar. Ardan mencari-cari saklar lampu dengan tangan gemetar. Ketika lampu akhirnya menyala kembali, sosok Nira lenyap tanpa jejak, seakan tidak pernah ada. Namun tanda kehadirannya tetap tertinggal, berupa bau wangi bunga layu bercampur tanah basah. Sinta menahan air mata. Ia merasa tubuhnya berat, seolah sesuatu menekan dari dalam. Sentakan kecil terasa di perutnya, bukan gerakan bayi yang normal. Ini jauh lebih kuat, seperti dorongan terbalik. Ardan memeriksa perut Sinta, memijat lembut, berusaha menenangkan. Namun saat tangannya menyentuh kulit, ia seperti merasakan denyut panas yang tidak wajar, hampir seperti bara kecil. Sinta memejamkan mata, menggenggam gelang rotan pemberian Wisnu. Gelang itu, yang sebelumnya ringan, kini terasa panas seperti logam dipanaskan. Saat malam hampir berganti pagi, rasa sakit itu mereda, tetapi bayangan wajah Nira terus terbayang di benak Sinta. Keesokan harinya, Wisnu datang lebih awal setelah mendengar kabar dari Ardan. Ia membawa sebuah keranjang kecil berisi beberapa bahan, akar kering, wadah tanah liat, dan segenggam garam hitam. Sinta duduk di sofa dengan wajah pucat. Wisnu menatapnya penuh iba. Gangguan ini sudah menempel kuat, tapi masih bisa diputus sebelum anak lahir. Ardan berdiri di samping Sinta. "Apa yang harus kami lakukan?" Wisnu menaruh garam hitam di meja. "Gangguan ini tidak hanya dikirim dari jauh. Ada jalan masuk, artinya, seseorang pernah membuka pintu energi ke rumah ini." Ardan menelan keras. "Siapa?" Wisnu memungut satu helai rambut kusut yang Ardan simpan dalam kantong plastik. Ia meneliti bentuknya, lalu berkata, "Rambut ini bukan hanya milik seseorang. Rambut ini pernah dipakai dalam ritual. Dan ritual seperti itu biasanya dilakukan oleh seseorang yang merasa berhak atas sesuatu yang hilang." Sinta berbeda.
Nira, dia datang. Wisnu mengangguk pelan. Bukan datang sebagai manusia. Sore itu, Wisnu mulai melakukan pembersihan ringan di rumah. Ia membakar akar kering yang mengeluarkan bau getir, lalu menarik garis tipis di sekitar pintu dengan garam hitam. Sinta duduk sambil memegangi perut yang sesekali berdenyut. Ketika Wisnu menyalakan wadah tanah liat, asap tipis naik perlahan. Asap itu semula bening, namun tiba-tiba berubah gelap, seperti asap dari kertas yang terbakar. Wisnu mengerutkan dahi. Ardan mengamati dengan cemas. Kenapa asapnya jadi begitu? Karena ada perlawanan, jawab Wisnu singkat. Asap gelap itu bergerak melingkar, lalu naik ke langit-langit. Dari sana, terdengar seperti suara gesekan halus, entah dari dinding atau dari udara yang terbelah. Bukan suara panjang, hanya singkat, tetapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Sinta meremas gelang di tangannya. Gelang itu panas kembali, seolah memberi peringatan. Dia marah, bisiknya. Wisnu mengangguk. Gangguan ini tidak mau pergi. Dia merasa punya hak. Malamnya, setelah ritual kecil, rumah terasa lebih ringan. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan aneh. Sinta bisa tidur, meski hanya sebentar. Namun tepat menjelang tengah malam, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Tidak keras, tetapi berulang 3 kali dengan jarak yang sama. Ardan membuka sedikit tirai jendela untuk melihat. Tidak ada siapapun. Jalan depan rumah kosong. Namun saat ia menunduk sebentar, matanya menangkap sesuatu di bawah pintu, secarik kertas kecil diselipkan ke celah bawah. Ardan mengambilnya. Kertas itu lusuh, hampir robek. Saat dibuka, terlihat tulisan terburu-buru, "Kau tidak bisa menjauhkannya dariku." Sinta, yang membaca dari atas bahunya, merasakan seluruh tubuhnya lemas. Tulisan itu adalah tulisan tangan Nira. Ia mengenal bentuk hurufnya. Pernah melihatnya berkali-kali saat Ardan masih menikah dengannya. Wisnu segera membakar kertas itu di halaman depan. Api yang biasanya cepat padam justru menyala lama, seperti menelan sesuatu yang tidak terlihat. Hari berikutnya, Sinta mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Kadang ia merasa perutnya terlalu berat, kadang terasa ringan seolah janin tidak ada. Gerakan bayi juga tidak teratur, kadang terlalu kuat, kadang tidak terasa sama sekali. Ardan panik dan membawa Sinta ke bidan Ratri. Pemeriksaan normal, tetapi Bu Ratri berkata dengan nada serius, "Secara medis, bayi ini sehat. Namun saya rasa ada hal lain yang memengaruhi." Sinta mulai menangis, merasa tidak berdaya. "Apa kami harus pindah rumah?" Bu Ratri menggeleng. "Jika ini dikirim lewat ikatan batin, pindah rumah tidak akan memutuskan." Sinta semakin takut. "Lalu bagaimana?" Bu Ratri mengambil sehelai kain putih dari lemari. "Ini untuk melindungi tidurmu. Namun ingat, perlindungan ini hanya sementara. Kalian perlu memutus sumbernya." Ardan mengangguk tegas. Ia tahu mereka harus melakukan sesuatu. Tidak bisa terus menunggu. Dalam perjalanan pulang, angin tiba-tiba membawa aroma bunga busuk. Ardan langsung menutup jendela mobil. Wisnu datang lagi malamnya, kali ini membawa sesuatu yang berbeda, sebuah botol kecil berisi air bening dan seikat daun kering. Ardan dan Sinta menunggu di ruang tengah dengan lampu menyala terang. "Kita akan mencoba memutus jejaknya, bukan mengusir sosoknya," ujar Wisnu tenang. Karena sosok ini tidak datang sebagai makhluk biasa. Sinta menggigil mendengarnya. Apa dia ingin anak ini? Wisnu menatapnya tajam. Anak ini adalah simbol awal baru bagi Ardan. Dan itu adalah hal yang tidak dia terima. Ardan menahan amarah yang muncul di dadanya. "Apa yang harus kami lakukan?" Wisnu menaruh air bening itu di tengah ruangan dan menyalakan lilin kecil di sampingnya. Saat lilin menyala, api bergoyang kecil, lalu meninggi. Bukan tertiup angin, tetapi seperti disedot sesuatu. Tiba-tiba, angin dingin berputar di ruang tengah. Meski semua jendela tertutup rapat, tirai bergerak pelan. Sinta memeluk perutnya, merasakan tekanan lagi, lebih kuat, lebih menusuk. Api lilin tiba-tiba mengecil, seolah tercekik.
Wisnu memejamkan mata dan mulai melantunkan doa pelindung. Suaranya mantap, meski udara terasa semakin berat. Di sudut ruangan, bayangan yang sebelumnya diam mulai memanjang. Bentuknya tipis, seperti seseorang berdiri dengan tubuh condong. Ardan melihatnya pertama kali. "Sinta, jangan lihat," ujar Ardan, tapi Sinta sudah menoleh. Bayangan itu mulai membentuk siluet perempuan dengan rambut panjang menjuntai. Mata kosongnya tampak menatap perut Sinta dengan niat kuat. Sinta memegang gelang rotan. Gelang itu bergetar, seolah melawan sesuatu. Namun tekanan di perutnya semakin kuat, hampir membuatnya jatuh. Wisnu mengarahkan botol air bening ke bayangan itu. "Keluar, ini bukan milikmu." Bayangan itu berhenti sesaat, lalu menciut cepat, hilang seperti asap tertiup. Namun Sinta merasakan sesuatu berbeda di dalam perutnya. Gerakannya tidak wajar, seperti bukan bayi. Setelah ritual malam itu, Sinta terus merasakan bayi bergerak dengan cara aneh. Kadang gerakannya seperti memutar, kadang seperti menekan satu titik terlalu lama. Sinta mulai merasa takut menyentuh perutnya sendiri. Ardan menemani Sinta sepanjang hari. Ia tidak ingin istrinya sendirian. Namun saat sore tiba, Sinta tiba-tiba pucat dan memegang dadanya. "Ardan, ada suara." Ardan memeluk bahunya. "Suara apa?" Sinta menelan ludah. "Suara perempuan." Dia bilang, dia akan kembali saat malam jatuh. Wisnu datang setelah dihubungi. Ia melihat wajah Sinta dan langsung tahu kondisi memburuk. Kalau dia berani bicara langsung, berarti pengaruhnya semakin kuat. Ardan mengepalkan tangan. Apa yang dia inginkan sebenarnya? Wisnu terdiam sejenak sebelum menjawab. Ada ritual lama, di mana seseorang yang kehilangan keturunan bisa mengambil anak dari rahim orang lain. Mereka percaya anak itu akan menjadi miliknya. Sinta menggigil. Dia ingin menjadi ibu dari anak ini. Wisnu mengangguk pelan, dan dia mungkin sudah mulai menempel pada janin. Wisnu memutuskan ritual terakhir harus dilakukan malam itu juga. Tidak bisa ditunda. Sinta duduk di kamar dengan lilin menyala mengelilinginya. Ardan berdiri di belakang, menggenggam tangan istrinya erat. Wisnu menaburkan garam hitam membentuk lingkaran kecil di sekitar tempat tidur. Ia kemudian meletakkan daun kering di atas perut Sinta. "Ini untuk memisahkan pengaruhnya," katanya. Saat ritual dimulai, udara kamar mendadak bergetar. Seperti ada gelombang tak terlihat bergerak dari dinding ke dinding. Cahaya lilin menari liar, panjang pendek tanpa ritme. Sinta meringis. Ada gerakan kuat dari dalam perut, seperti sesuatu yang berusaha keluar atau menarik diri. Ardan panik namun tidak melepaskan tangannya. Bayangan muncul di sudut kamar, lebih jelas dari sebelumnya. Wajah Nira tampak utuh. Mata kosong, pipi cekung, bibir seperti membiru. Nira mengangkat tangan, menunjuk perut Sinta. Udara langsung membeku. Wisnu berseru, "Sekarang, lepaskan dia." Ritual mencapai puncaknya. Wisnu memercikkan air bening ke arah bayangan Nira. Bayangan itu menjerit tanpa suara, tubuhnya meliuk seolah ditarik dari dua arah. Cahaya lilin berkedip cepat, ruangan seperti berputar. Sinta merasakan tekanan kuat di dalam perut, namun kali ini tekanan itu seperti terlepas perlahan. Sesuatu di dalam tubuhnya bergerak mundur, tidak lagi menekan keluar. Nira tampak goyah. Bayangannya mulai pecah, seperti kaca yang retak perlahan. Wajahnya, yang penuh amarah, berubah menjadi kesedihan mendalam. "Anak itu, milikku," bibirnya bergerak tanpa suara. Ardan melangkah maju, berdiri di antara bayangan dan Sinta. "Tidak, ini bukan hakmu. Lepaskan." Dalam detik berikutnya, bayangan itu meledak menjadi serpihan hitam yang berterbangan, lalu menghilang sepenuhnya. Lilin padam serentak. Sinta merasakan perutnya kembali normal. Gerakan bayi lembut, kembali seperti sebelumnya. Ia menangis lega, memeluk Ardan erat. Wisnu menunduk lelah, namun tersenyum tipis. "Kalian sudah melewati batas paling gelapnya. Tak ada lagi jejak yang bisa mengikut." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, rumah terasa tenang. Tamat.
Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.